Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah, di pagi hari ini menjelang siang, dalam rutinitas bulanan, yakni rutinitas pengajian bulanan di area kuburan para kekasih Allah, terkhusus Syekhus Syuyukh Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah, Syekh Masyayikhina Mama Eyang Raden Muhammad Zarkashi radhiyallahu ta'ala anhu bin Mama Eyang Muhammad Amin. Dalam kajian kitab Risalah Mu'awanah karangan Al-Imam Qutbul Irsyad Sayyiduna wa Maulana As-Sayyid Al-Syarif Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, yang saat ini masih dalam pembahasan wasiat beliau kepada kita semua agar kita bisa mendawamkan sholat malam, yang mana ini bagian daripada sunnah yang seyogianya setiap muslim bisa mengamalkannya, walaupun dengan kuantitas yang paling sedikit dan kualitas yang paling rendah. Mari dibuka kitabnya, kita memulai kajian beliau. Radhiyallahu ankum qala al-imam Al-Arif Billah Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibadi wal Bilad Sayyidina wa Maulana Al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu wa nafa'ana bih. Berkata muallif yang agung, min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Kutub Al-Arif Billah Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya wa alaika bi salatil laili, dan kamu harus memegang teguh kepada salat malam, yaitu salat tahajud. Faqad qala alaihi salatu wassalam, maka sungguh telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabdanya afdhalus salati, salat yang paling afdal ba'dal maktubati, setelah salat fardu yang 5 waktu, salatul laili adalah salat malam.
Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda lagi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabdanya, fadlu salatil laili, keunggulan salat malam, ala salatin nahari, atas salat siang, kafadli sadaqatis sirri, laksana keunggulan sedekah rahasia, secara rahasia, alal alaniyati, atas sedekah secara terang-terangan. Wa qad warada, dan sungguh telah datang hadis, anna sadaqatas sirri, sesungguhnya sedekah secara rahasia, tudha'afu, dilipat-lipat, ala sadaqatil alaniyah, atas sedekah secara terang-terangan, bisab'ina di'fan, dengan 70 lipat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabdanya, alaikum biqiyamil laili, kalian harus memegang teguh kepada salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum, karena sesungguhnya salat malam itu adalah garapannya orang-orang soleh yang sebelum kalian, yakni para nabi, para rasul alaihissalam, dan para ahlul baitnya masing-masing, para sahabatnya masing-masing, dan para pengikut-pengikutnya, umat para nabi, para rasul terdahulu yang saleh. Wa maqrabatun lakum ila rabbikum, dan menjadi pendekat kalian kepada Tuhan kalian. Wa maghfaratun lisayyiati, dan menjadi pengkifarat semua kesalahan-kesalahan, penghapus semua kesalahan-kesalahan. Wa manhatun 'alil itsmi, dan menjadi pencegah, ya, dari keberanian melakukan dosa. Kalau rajin tahajud itu hatinya diilhami oleh Allah, takut melakukan dosa, sehingga terjaga. Ya, itu barokah dari dawamnya salat malam. Wa matradatun liddai, dan pengusir berbagai penyakit, anil jasadi, dari badan. Itulah faidah salat malam, salat tahajud. Dan kita menemukan orang-orang saleh yang ahli salat tahajud, Masya Allah, kita temukan tidak mendapatkan penyakit-penyakit yang aneh-aneh di badannya. Kita tidak menemukan, ya, penyakit-penyakit yang berat di badannya. Sering Buya menelaah, meneliti, ya. Ya, jadi penyakitnya adalah penyakit yang memang itu menjadi wasilah wafatnya, ya. Kita temukan para leluhur kita, ahli-ahli tahajud semua, para aulia, para solehin, ahli-ahli tahajud semua. Masya Allah, ada yang memang kelihatan oleh keluarganya, oleh murid-muridnya, oleh yang lainnya. Namun kebanyakan tahajudnya beliau-beliau itu diumpetin oleh beliau-beliau dari pengetahuan yang lain. Namun begitulah
kebiasaan Allah, walaupun hambanya ngumpetin kebaikan-kebaikannya, amal solehnya, terutama dalam amal-amal yang disunnahkan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam sunnahnya, dalam adatnya, suka mengungkap amal soleh hambanya yang oleh hambanya dirahasiakan kepada yang lainnya, diungkap melalui kasyafnya para wali, sehingga para wali-wali yang lainnya yang membocorkan. Dari mana kita tahu bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra ali, beliau sholat tahajudnya sampai 1000 rakaat, padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mempublikasikannya? Dari mana kita tahu Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibnil Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhum wa alaihimussalam, beliau sholat tahajudnya tidak kurang dari 1000 rakaat, padahal beliau tidak mempublikasikannya dan berusaha ngumpetin, karena kebiasaan orang-orang soleh saking menjaga daripada ria, ya, dan asbab-asbab ria, dan saking menginginkan derajat yang tinggi, ya, yaitu derajatnya orang yang merahasiakan amalnya, termasuk merahasiakan sodakohnya dari pengetahuan yang lain, itu akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi, karunia yang sangat besar dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka para solihin kebiasaannya ngumpetin itu, ya, itu kebiasaan beliau-beliau, kebiasaan beliau. Dulu di Bojong, ayah angkatnya Mama Usuf, Mama Muhammad Yusuf, yaitu kakaknya apa, yaitu menantunya Eyang Cibaduyut radhiyallahu an, yang mana beliau juga khalifahnya Eyang Cibaduyut, yang menggantikan posisi Eyang Cibaduyut dulu sebagai ajengan anom di Cibaduyut. Itu Mama Usuf kakaknya apa, ya. Beliau punya ayah angkat namanya Abah Muhammad di Bojong. Para dalam-dalam banyak yang mengunjunginya, meminta doa, masyarakat apalagi. Ini Abah Muhammad ini konon tidak pernah kelihatan sholat tahajud. Ya. Ada seorang ulama dulu di Bojong, ya, yang beliau menyangka, ya, awalnya bahwa Abah Muhammad ini tidak kelihatan suka melakukan sholat. Tiba-tiba, ini cuma di dalam hatinya saja, tiba-tiba begitu di malam hari beliau mau mandi di Citarum, mandi itu di Citarum melewati rumpun-rumpun bambu yang sangat lebat sekali. Begitu beres mandi, beres wudhu, ya, di tengah malam beliau mau tahajud, lalu beranjak dari Citarum. Begitu jalan di dalam kegelapan, ya, hanya cahaya obor saja dalam kegelapan rumpun bambu dan kegelapan malam. Tiba-tiba beliau mendengar suara yang sangat rendah sekali, yang sepertinya suara itu jauh sekali, suara takbir sholat dan bacaan Quran, bacaan sholat. Nah, kaget beliau, berhenti dulu.
di dalam rumpun bambu itu. Ini suara manusia, apa bangsa jin, apa malaikat? Beliau terdiam di situ. Lalu beliau mencari, barangkali ada yang sholat di dalam rumpun bambu. Karena kedengarannya dekat, tapi suaranya rendah sekali. Cari, nggak ketemu. Sampai mau menjelang subuh. Pas mau menjelang subuh, tuan, beliau tiba-tiba melihat ke atas, pucuk bambu, ya. Begitu melihat ke atas, beliau melihat Abah Muhammad, ayah angkatnya Mama Usuf ini sedang sholat di atas sajadah, di atas pucuk bambu. Masya Allah. Di udara, di atas pucuk bambu. Saking pinter-pinternya ngumpetin amal. Ada yang ngumpetinya sehingga ibadahnya di dalam dasar lautan. Itulah, di gua-gua itu akhlaknya para aulia-aulia Allah. Kita dengarkan dulu azan. Allahu Akbar, Allah. Kita berniat mau sholat duhur pada waktunya dan kita meneruskan sedikit lagi pembahasannya. Nah, lalu apa Mama Kiai Ahmad Taha radhiyallahu taala anhu, beliau juga menghikayatkan bagaimana tahajudnya para gurunya. Di antaranya beliau menceritakan suatu hari ziarah ke Mama Oye Cigondewa. Mama itu yaitu Mama Kiai Muhyiddin bin Eyang Prabu Cigondewa, yang masyhur ya, mustajab doanya.
para tamu, para dalam, hatta Pak Presiden Soekarno, ya, Jenderal Sudirman, para pejabat saat itu di zaman itu, ya, para jenderal, banyak yang sowan minta doa kepada beliau. Nah, begitu satu hari ziarah ke beliau, ngobrol sampai kira-kira jam 10 malam. Dari situ Mama Oye menyuruh apa tidur di tengah rumah, ya, dan dimatikan lampu. Jadi kegelapan malam ditambah kegelapan rumah. Nah, rumah dulu tidak pakai kaca-kaca, ya, kayu semua, jendelanya kayu semua, betul-betul tidak kelihatan telunjuk pun. Nah, Mama Oye masuk ke kamar. Apa pura-pura tidur. Tidak lama kemudian, kira-kira tengah malam, apa mendengar bisikan suara bacaan Quran yang sangat pelan sekali dan bacaan takbir yang sangat pelan sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Sangat pelan sekali. Itu sampai mau menjelang subuh. Kata apa-apa nggak sholat. Ingin tahu bagaimana akhlaknya. Subhanallah, seperti itu, ya. Jadi banyak yang hatta istrinya sendiri, anaknya sendiri nggak tahu, ya, kalau suaminya, kalau ayahnya ini ahli tahajud, ya. Jadi selama amalan soleh bisa diumpetin, maka orang-orang soleh ngumpetinnya, kecuali amalan-amalan yang diperintahkan, baik difardukan atau disunnahkan, harus memang kelihatan oleh yang lain, seperti mengajarkan ilmu, seperti kita mencari ilmu ke ulama, ya kita harus kelihatan lah seperti begini. Dan saum bersama kan kelihatan, pada tahu kan saum Ramadan beda dengan saum sunnah kan, karena ada kebersamaan. Haji gitu kan memang kelihatan, umroh memang kelihatan, silaturahmi memang kelihatan, ya. Lalu sholat berjamaah sholat, ya, berjamaah, hatta sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah seperti sholat taraweh, ya, dan sholat witir di bulan Ramadan kan itu disunnahkan berjamaah. Dan sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat apalagi khusuf dan kusuf, ya. Nah, itu kan harus kelihatan mau tidak mau, ya. Yang disunnahkan, apalagi yang difardukan, amalan-amalan yang mau tidak mau kelihatan, maka barulah artinya tetap menjalankannya, terlihat, terbuka. Tapi amalan-amalan yang tidak disunnahkan, diberjamaahkan, beliau ngumpetinnya. Hatta wirid Qur'annya, nyaris banyak yang tidak tahu wirid Qur'an. Masya Allah. Bahkan banyak para wali-wali Allah ngumpetin haji, berangkat haji, nggak kelihatan di sini, walaupun mungkin di sana bisa kelihatan oleh yang lainnya atau oleh teman-temannya, tapi masyarakat di sini hatta keluarganya tidak tahu. Ada yang biasa sholat fardunya di Masjidil Haram, padahal beliau di sini, ya. Cuma masuk kamar doang, padahal di sana, gitu kan. Setiap hajinya melaksanakan haji, padahal orang tidak ada yang tahu, ya, karena selalu hadir di kampung halamannya. Allah. Bahkan dulu nenek, yaitu Ibu Hajjah Mariah, istrinya Mama Eyang Bojong, Eyang Muhammad Hasan Mustawi waliullah radhiyallahu ta'ala anhu, cerita kepada apa?
ketika apa cerita kepada ibunya, ziarah ke Pamijahan, ziarah ke sana, ziarah ke sini, terus ke para wali, ya, ke Wali Songo, ke sana kemari. Nah, lalu nenek, ibunya bertanya ke apa? Kata nenek, itu makamnya yang anu, ya, yang begini keadaan makamnya, ya. Iya, terus makam anu yang begini keadaannya, terus diceritakan semua makam-makam yang diziarahi oleh apa? Karena setiap setahun sekali suka ziarah keliling dari makam-makam yang dekat sampai makam-makam para wali yang jauh. Lalu apa bertanya? Ibu tahu dari mana itu ke sana, itu kan? Kata ibu, setiap malam Id, ya, setiap malam Id itu suka diajak sama ama katanya, dan diajak ziarah. Setiap malam Id itu, kalau sudah tengah malam, di atas sajadah, suruh megang bajunya, baju koko ama, megang di atas sajadah itu, pegang, kita ziarah katanya. Tapi ditunjukin, begitu megang, merem, begitu buka mata, sudah ada di satu makom. Nah ini namanya Eyang Anu katanya. Lalu ziarah sebentar, setelah itu megang lagi, merem lagi, sudah pindah lagi ke makamnya sampai Pamijahan, ke Banten, ke mana-mana, itu kan, ke Cirebon. Itu satu malam, waktunya sangat singkat, sebelum subuh sudah di atas sajadah lagi. Itu kebiasaan tiap malam ini, Masya Allah. Tapi kakek kalau secara terbuka mengajak kepada anaknya, cucunya, setiap beres sholat Id itu jalan kaki sampai 1 minggu keliling gitu kan, jarah-jarah, ya, terus silaturahmi ke para ulama, ke saudara-saudara, terus dikeliling ke Soreang, ke Cibaduyut, ke Cigonewa, itu jalan kaki itu, ya, hari ini ke sini, hari ini dibawa itu anak cucu itu sama Mama Bojong. Itu salah satu kebiasaan Mama Bojong. Namanya saudara dikunjungi terus, terutama para sesepuh-sesepuh. Capek semuanya juga ngikutinya, kan? Capek. Nah, tapi kalau istrinya sendiri di malam hari ada yang seperti itu, kan? Allah, ya. Jadi saking Masya Allah pinter-pinternya ngumpetin amal selama bisa. Hatta haji saja banyak yang menyangka para wali-wali di kita dulu di zaman Belanda, ya, kebanyakannya tidak kedengaran pergi haji. Ya, tapi kita tahu karomah-karomahnya bisa ada di sana, ada di sini, yang jadi 2, 3, 4, 5 itu kan wujudnya. Nah, kita dengar itu sangat banyak sekali yang memiliki karomah-karomah seperti itu. Dan kita tahu namanya para wali Allah, oleh Allah dikasih ilmu khotwah. Cek bahasa Sunda mah ilmu khotwah itu ras jeleg. Dan kita mah cuma ras jig, dan keseringannya ras jen. Ras jen itu ngajeng-jen itu init-init, ongko eling tapi itu init gitu kan. Maka nggak ada yang berhasil. Paling hebatnya ras jig. Begitu ras ingat, ayo langsung jalankan, gitu kan. Tapi kita tidak bisa ras jelek, ya, nggak bisa. Tapi para kekasih Allah, wali-wali Allah di kita, wah banyak sekali. Contoh, Mbah Mansur, murid ama Eyang Rende, ya, sekaligus juga jadi besan. Dan beliau murid ama Cibaduyut juga. Sebelum di ama Rende, di ama Cibaduyut, Mbah Mansur itu, Mbah Muhammad Mansur di Pleret, ya, Purwakarta. Beliau menceritakan di hadapan apa? Bahwasanya bersama Mama Bojong, nyebutnya Kang Bojong, dengan Amarende habis lautan, habis daratan gitu. Padahal kalau Mama Bojong anaknya sendiri, istrinya sendiri, hari-harinya nggak pernah bepergian yang seperti itu dengan Amarende. Enggak, yang kelihatan aja. Ngaji rutin ke sahabat sendiri, ke sini, ke Cibaduyut, ya besan, ya sahabat. Lalu Mama Bojong itu terus ngaji ke sahabat sendiri sampai itu wafatnya. Masya Allah.
rutinnya jadi menjadikan sahabat ini, Mama Cibaduyut ini sebagai guru, padahal dari kecil sampai jadi ulama, jadi wali dan bareng mesantren itu ya. Ada sebagian mesantren yang memang tidak bareng ya. Subhanallah, sudah jadi ulama, jadi wali, tidak pernah kan alpa dari menghadiri majelisnya Mama Eyang Cibaduyut. Kakek itu dulu seperti itu ya. Jadi bepergian kelihatan itu rutin gitu, yang selain itu tidak pernah kelihatan ya, keluar dari kampungnya ya, hari-harinya selalu disaksi. Tapi Mama itu Mbah Mansur sendiri yang cerita di hadapan apa, bahwa beliau bersama Bojong, bersama Rende terus bepergian habis lautan habis daratan katanya. Allah, seperti itu Amarende takzimnya kepada kakek Mama Bojong dulu, takzimnya luar biasa. Kata apa Mama Rende itu, kalau ke Bojong tidak berani masuk rumah kakek. Itu kan Masya Allah, Mama Bojong tidak berani. Jadi kalau Mama Bojong di dalam, Mama Rende itu di tanah, di serambi rumahnya, di tanah, nggak mau pakai tikar, di atas hamparan tanah. Masya Allah. Sehingga Mama Bojong suka memancing Amarende melalui muridnya dan sahabatnya Amarende, yaitu Mama Haji Sidik. Kata Mama Bojong, ajangan Rende Mas resep nate ku ngaji, istilahnya gitu, ku masalah ngaji ya, pancing beri masalah. Mama Haji Sidik dibisikin sama kakek. Lalu Mama Haji Sidik muter jalannya, lalu masuk ke rumah. Lalu dari dalam rumah, ini kan pakai tangga kayu ya, dari dalam rumah dipancing ya. Kata Mama Haji Sidik ya, ya, dari atas gaya seperti Mama Haji Sidik, Fizail ada pertanyaan nih. Nah, kata Amarende, naon sia, nek nanya ke naon ka aing gitu. Sampai begini, ini di atas tanah itu ya, serambi di sedemitan, nanya ke naon ka aing. Saur Mama Haji Sidik, wani naik ke luhur. Nah aing can eleh sia gitu kan. Begitu gitu. Lengan baju Amarende teh. Diskusi naik tina tanah teh karena palupuh jang. Palupuh tetecean bade kana ieu. Ti ditu kan di lawang panto ti jero bumi Mama Haji Sidik. Mama Haji Sidik diskusi munadharah masalah. Ya. Ditantang lagi sama Mama Haji Sidik. Wani mah asup ke jero gitu kan. Sor sia sor Amarende naik ke jero ke tengah bumi. Naik ke tengah bumi. Yang tadinya katanya cuma mau ziarah mampir doang. Jadi 3 hari 3 malam. Allah, dan sholat di situ berjamaah, langsung munadharah lagi, sholat munadharah lagi, tidak tidur selama 3 hari 3 malam, tidak ada tidur. Kalau Amarende kan sudah biasa, kakek Amarende, ulama-ulama seperti itu sudah biasa. Sampai Amarende cerita ke apa ya, sampai biasa diskusi seperti itu, sampai 1 minggu tidak tidur, itu sudah biasa. Masya Allah, itu kegagahan ya para kekasih Allah ya. Itu manakibnya leluhur-leluhur kita Allah. Dan banyak lagi termasuk apa yang dirahasiakan ya oleh Eyang Cibaduyut ya. Beliau pernah berangkat di malam hari di bulan Ramadan katanya. Yang menemani itu Mama Sayuti. Mama Sayuti Raka Mama Usuf. Putranya Mama Bojong yang paling tua, Mama Kiai Haji Muhammad Sayuti radhiyallahu taala anhu. Mama Sayuti menceritakan manqobahnya Eyang Cibaduyut di Gajah, di sawah beliau. Dulu sawah itu tinggi, padi itu. Lalu sengaja dibawa ke dalam sawah. Di tengah-tengah sawah, di dalam padi itu, di dalam berdua sambil jongkok, ngajak ke apa, lalu dibisikin sama Mama Sayuti, Mang Oha,
Ya. Pangna ngajak ka dieu teh anak teh rek nyaritakeun rahasia bisi Mang Oha teu apal saudara teh. Hiji peuting dina bulan puasa geus ngaos sareng ama di dieu ya. Ngaos teh kira-kira sampai jam 2 malam dari tengah malam itu. Beres ngaji tafsir ya. Diajak ama teh diajak anak teh saudara teh jeung sababaraha urang itu harita santri urang ieu cenah urang naon ngecerik ya urang ngecerik euy ari di Bojong Wahaji aya Mama Haji Ali guru persilatan di Mahmud itu kan ikut saat itu sudah terbiasa itu ngecerik di Citarum. Ama waktu itu pesantrennya masih di Cihapit. Udah ngecerik euy saudara teh. Ya. Terus turun dari Cihapit. Ya Citarum dulu kan. Citarum dulu. Bagaimana pohon-pohonannya bagaimana gitu kan kita bisa bayangkan itu Citarum dulu. Lalu melemparkan jalanya ya. Terus jalan kira-kira 500 meter ya. Ama menyuruh berhenti dulu. Tiba-tiba kata Haji Sayuti ya, anak ningal aya sajadah dina luhureun ieu teh sisi Citarum teh di luhureun taneuh teh sajadah. Terus aya naon kaleng susu di luhureun batu sareng suluh kan sareng suluh kaleng susu teh geus aya cayan aya kopi di dinya ya tiris euy cenah urang hanyat heula sok nya nyieun ci kopi lajeng weh eta anak teh nyieun ci kopi ama mah salat ya lila teuing sabaraha ratus rakaat eta salat ya geus teu tariris ya di Citarum teh geus terus weh beres netepan sor ama teh ngarinum ci kopi heula ngaleut ci kopi yuk urang tuluykeun euy saudara teh dituluykeun deui ngecerik ya heuh sagancangna ge ngalungkeun kecerik kan terus saya kan bari leumpang di Citarum gitu ngalungkeun kecerik dituluykeun deui begitu dituluykeun deui kira-kira 500 meter geus gok deui cenah aya di sajadah aya deui kaleng susu di dinya aya kopi gitu kan geus siap deui terus nepi ka Mahmud leuwih gajah Mahmud ya nepi ka Mahmud sakitu jauhna ti Cihapit sabaraha kilo ka Mahmud ya. Tiap 500 meter tiap kitu tiap ama salat teh sore teh ya. Nah, geus nepi ka leuwih gajah saur ama teh geus urang hanyat urang jarah ka eyang. Ajeng we hanyat ti leuwih gajah teh teras we ka makom eyang dalem ya. Teras jarah, sabada jarah ya, beres jarah teras nyimpang ka bumina Mah Haji Apun ya, ibuna Mang Adang, Mama Adang. Itu saur ama teh, "Nyi Haji, tajana barudak can salahur," saudara teh gitu. Lajeng we pangliwetkeun ngantosan heula ngaliwet. Teras dalahar heula sararea. Geus mangan sahur, "Yeuh urang jalan darat balikna teh." Leumpang mai nuturkeun ama lami mapahna oge ama teh henteu cepet gitu lami. Terus bapah bari ngobrol di jalan ya. Nepi ka balik deui ka pasantren ka Cihapit ya can subuh eta teh. Berangkat jam 2-an. Di jalan siga kitu. Bari mawa batur, Masya Allah. Ini mankoba diceritakan langsung oleh muridnya ama eyang langsung yaitu Mama Ki Haji Muhammad Sayuti radhiyallahu an langsung ke apa menceritakannya di dalam rumpun apa padi di gajah di situ. Masya Allah tabarakallah. Nah, Allah ada yang diumpetinya dari semua, ada yang diumpetin dari sebagian, kan? Nah, dan juga kebiasaan Allah
suka mempublikasikan, ngungkap apa yang dirahasiakan oleh hambanya dari amal solehnya, ya, melalui apa? Melalui malaikat, ya. Ada melalui berita-berita dari Nabi, ada melalui juga ilham-ilham, ada melalui mimpi-mimpi. Intinya ini hamba Allah dan diperlihatkan oleh Allah apa yang beliau rahasiakan, sehingga kebanyakan manakib-manakib para wali yang tidak pernah dikatakan oleh pribadinya masing-masing, tapi ada manakibnya, itu semuanya adalah, ya, bocoran-bocoran, ya, dari para wali-wali Allah yang lainnya. Ya, jadi kita harus tahu, kita kalau menemukan manakib ini siapa yang meriwayatkannya, kan walinya tidak menceritakan apa yang dirahasiakan oleh wali-wali yang lain daripada amal-amal saleh, walaupun pribadinya ngumpetin serapat-rapatnya, kan, semua amal salehnya, kan, tapi nanti ada yang bocorin juga yang lainnya, saling bocorkan satu sama lain, walaupun saling umpetin setiap amalnya masing-masing. Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, ya, kepada dawam sholat tahajud, ya, sebaik-baiknya, ya, di sisa umur kita, sehingga kita termasuk kepada kelompok yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah meninggikan derajat kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya. Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW dalam surat Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattil qur'ana tartila, ya. Dan banyak lagi keterangan-keterangan tentang keutamaan salat malam. Semoga kita menjadi ahlinya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbi ighfirli, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna ahli al-qudri unsa wa zakar, Rabbi wafiqna tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla wa akhilla aktiya ulama, nahwa bil khairi Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an tajiyana rusul man waghfir istur anta akram man sadar wa salatullahi tawshal mustafa manilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil qurar amraitu kafan sabah jaisha bima'in hamiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dhurri wa batini wa zahiri amraitu kafan sabahat wa arwadil jaisha bima'in hamiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dhurri batini wa zahiri amraitu kafan sabahat arwadil jaisha bima'in hamiri ala ma'ashi wa ala dhurriyati wa madini wa zahiri yasiril amra sur'atan inna dal amra
واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر إن ذا الأمر واستجب منا يا كريما أنت رب الكرماء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات للروعات واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا وباكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله عداد الصحب والحمد لله. Alhamdulillah. Mangga aya nama urang ziarah wada. Assalamualaikum. Dara qaumin mu'minin. Antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ashab hadzal maqam min al-awliya wal ulama wasyuhada was salihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-wada'u wal amanu wa auda'tu indakum wa inda rabbil alamin syahadati wa mithaqi ila yaumil qiyamah wa hiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrafana wa syarrafakum bi qawli la ilaha illallah sayyiduna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.